Baik, kita lanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai percepatan. Adik-adik harus paham, ketika ada kecepatan suatu benda atau ketika ada suatu benda bergerak, kecepatan yang makin meningkat atau kecepatan yang makin menurun, itu menunjukkan bahwa benda tersebut mengalami percepatan. Yang pertama, kalau dia meningkat, percepatannya positif. Yang kedua, ketika dia menurun, percepatannya negatif. Atau bisa kita bahasakan adalah diperlambat. Nah, percepatan juga sama. Tadi kita membahas kecepatan ada rata-rata, ada sesaat. Sama. Percepatan juga ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Rata-rata, ya berarti ciri mencari percepatan rata-rata itu sangat sederhana. Kalau rata-rata itu ada interval waktu. Suatu benda misalnya ditanya percepatannya dari interval 1 detik menjadi interval 5 detik. Nah, ketika ada interval waktu itu berarti percepatan rata-rata. Tapi kalau misalnya ditanya berapakah percepatan saat 5 detik, itu adalah percepatan sesaat. Interval waktunya tidak ada atau mendekati 0 gitu ya. Nah, percepatan tadi kan ada perubahan kecepatan. Jadi sangat mudah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan itu akhir kurangi awal. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Itu sangat sederhana ini. Nah, kalau ditanya percepatan sesaat, jadi percepatan rata-rata perubahan kecepatan dibagi waktu. Kalau ditanya percepatan sesaat bagaimana? Tadi percepatan saat 5 detik berapa sih? Gitu kan, kalau bisa menanyakan seperti itu berarti itu sesaat. Pakai turunan. Kalau tadi A delta V per delta T, maka ini turunan V terhadap T. Mudah ya? Jadi kita ingat dari rumusnya delta V per delta T, berarti ini turunan V terhadap T. Mudah mengingatnya. Jadi percepatan itu tinggal turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Turunan kecepatan terhadap waktu. Apa sih turunan? Tadi sudah kita bahas, turunan itu adalah menghilangkan satu pangkat. Ya, tadinya pangkatnya 5 jadi 4, pangkatnya 4 jadi 3, pangkatnya 3 jadi 2, pangkatnya 2 jadi 1, dan pangkat 1 menjadi tidak punya pangkat. Kalau tidak punya pangkat ya 0 kita turunkan. Lalu kalau kita balik, ada lawan turunan yaitu integral. Tadi kita mau cari A dari V, kita pakai turunan. Kalau kita balik, kita mau cari V dari A, lawan turunan, integral. Kita mau cari V dari A, berarti V sama dengan, selalu diintegral, selalu ada yang namanya kecepatan awal. Atau ada sesuatu yang awal. Kalau kita mau cari posisi, pakai integral berarti ada posisi awal. Kalau mau cari V, berarti ada V awal. Ini adalah V0. Yaitu kecepatan awal. Itu adalah V0 definisinya. Maka kalau mau cari V dari A, lawan turunan adalah integral. V sama dengan V0 ditambah integral A terhadap waktu atau terhadap T. Integral juga sangat mudah. Ketika ada tadi pangkatnya 2, nanti bertambah 1 menjadi 3. Pangkatnya N bertambah 1 menjadi N plus 1. Seperti itu. Baik, nanti untuk menajamkan ke materi ini kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nanti adik-adik akan sangat mudah memahaminya ketika masuk ke contoh soalnya. Oke, saya kira cukup sekian. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Adik-adik bisa simak nanti. Baik, kita lanjutkan di persoalan nomor 11 soal kaji bab 1 untuk subtopik kecepatan. Di persoalan ini, gerak A berkecepatan V sama dengan 6T min 3I ditambah 8T min 4J. Semua besaran menggunakan satuan internasional. Jika A memiliki posisi awal min 3I min 4J, maka setelah bergerak 4 sekon, posisinya menjadi. Jadi kalau mencari posisi berarti itu dalam bentuk vektor satuan, beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan, biasanya kita selalu mencari besarnya angka perpindahannya. Tapi kalau posisi, kita cari dalam bentuk vektor satuan yaitu I dan J. Baik, kita coba. Diketahui fungsi V, ditanya posisi. Ayo, ini kita balik. Kalau tadi kita mau cari V,
kecepatan dari posisi pakai turunan. Kalau kita balik, kita mau cari posisi dari kecepatan pakai integral. Lawan turunan, integral. Ingat ya. Baik. Kita coba rumusnya apa? Mencari posisi. Posisi awal ditambah integral V terhadap T. Ini rumusnya. Ini dia. Ini rumusnya. Kita masukkan, kita sudah dapat posisi awalnya di persoalan min 3i min 4j. Kita cari R sama dengan R0-nya apa? Min 3i min 4j. Oke, min 3i min 4j. Ini adalah vektor posisi awalnya. Ditambah integral V-nya apa? Tadi 6t min 3i ya. Kita masukkan 6t min 3i ditambah 8t min 4j. Kita integralkan terhadap waktu. Kita langsung tuliskan min 3i min 4j ditambah integral 6t adalah 6t pangkat 2 per 2. Integral menambahkan satu pangkat. Min tadinya tidak ada t menjadi ada t. Untuk i ditambah integral 8t. Integral 8t apa? Integral 8t 8t pangkat 2 per 2 min 4t untuk j. Jadi integral 4 ya 4t. Kita pisahkan i semua, kita gabungkan, dan j kita pisahkan untuk j semua. Kita lanjut. Yang i 6 bagi 2 3 t kuadrat min 3t untuk yang i min 3 ditambah untuk yang j 8 dibagi 2 4t kuadrat min 4t min 4j. Kita sudah punya. Sekarang posisinya berapa? Untuk t sama dengan 4 sekon, maka posisinya kita masukkan untuk 4. 4 kuadrat 16 kali 3 48. 4 kali 3 12. Oke, masih ada satu lagi. Dikurang 3 untuk i ditambah 4 kuadrat. 4 kali 4 4 kuadrat 16 kali 4 64 min 4 kali untuk t-nya 4. Min 4 kali 4 min 16 min 4j. Sehingga kita dapatkan posisinya adalah 48 dikurang 16 36 kurang 3 33i ditambah 64 kurang 16 48 dikurang 4 44j. Sehingga kita dapatkan vektor posisinya setelah bergerak 4 detik adalah 33i plus 44j. Jadi kalau kita mengacu ke modul kaji latih, ini jawabannya adalah yang A ya adik-adik. Baik, adik-adik, kita lanjutkan di nomor 16 modul kaji latih ya. Untuk subtopik percepatan. Sebuah benda bergerak dari titik asal 0,0. Pada saat t sama dengan 0, kecepatannya adalah 18i plus 16j meter per detik. Jika benda mengalami percepatan min 2i min 4j meter per sekon kuadrat, maka besar perpindahan 1 detik adalah. Jadi di sini menanyakan perpindahan, tapi yang diketahui adalah fungsi percepatan. Sehingga apa? Untuk mencari persamaan posisi atau perpindahan, kita membutuhkan kecepatan. Kecepatannya belum ada, diketahui hanya kecepatan awal. Jadi kita harus cari dulu di persoalan ini, kita ketahui kecepatan awalnya adalah 18i ditambah 16j. Lalu diketahui fungsi percepatan,
yaitu min 2i min 4j, sehingga tidak mungkin kita bisa mencari perpindahan secara langsung. Karena untuk mencari perpindahan atau posisi itu membutuhkan fungsi kecepatan. Cari dulu fungsi kecepatannya. Dari mana? Dari fungsi A. Ingat, kita punya rumus V sama dengan V0 ditambah integral A terhadap T. Kita coba cari rumus ini, kita coba dapatkan ya. V0 nya berapa nih adik? 18i ditambah 16j ditambah lagi integral A, kita integralkan A, fungsi A, min 2i min 4j terhadap T. Kita dapatkan 18i ditambah 16j integral min 2 menjadi min 2t, integral min 4j menjadi min 4tj. Kita pisahkan i dengan i, j dengan j, sehingga kita punya persamaan v adalah min 2t ditambah 18 untuk fungsi yang i ditambah min 4t plus 16 untuk J. Baik, setelah kita dapat V, kita bisa dapat perpindahan. Caranya adalah kita cari dulu posisinya, persamaan posisinya dengan R sama dengan R0 ditambah integral V dt. Ingat ya, kalau kita mau cari posisi harus ada fungsi kecepatan. Perpindahan itu akhir dikurang awal. Akhir dikurang awal ini adalah rumus apa? Perpindahan. Sama dengan integral V. Kita integralkan V-nya ini min 2t plus 18 untuk i ditambah min 4t plus 16j. Jadi kita bisa dapatkan akhir kurang awal adalah perpindahan integral min 2t. Kita integralkan min 2t diintegralkan menjadi min 2t pangkatnya bertambah 1 menjadi 2 per pangkatnya 2 ditambah 18 diintegralkan menjadi 18t untuk yang i ditambah min 4t pangkat 2 per 2. Min 4t diintegralkan menjadi pangkatnya bertambah 2 ditambah 16 diintegralkan 16t untuk j, sehingga kita punya persamaan perpindahannya dalam vektor posisi min t kuadrat ditambah 18t i ditambah min 4 bagi 2 min 2 t kuadrat plus 16t j ya, ini 16t. Baik, karena diminta besar perpindahan saat 2 detik ya, di persoalan diminta perpindahan saat 2 detik, artinya t nya kita substitusi 2 detik. Kita dapatkan perpindahannya adalah, masukkan 2 kuadrat min 4 ditambah 18 kali 2 36 i ditambah 2 kuadrat 4 kali 2 min 8 ditambah 16 kali 2 32 j. Kita dapatkan 36 kurang 4 32i ditambah 32 kurang 8 24j. Nah, adik-adik, kalau ketemu angka yang sangat banyak, kita ingat triple Pythagoras. Kita coba perkecil ya. 32 dibagi 4 berapa adik-adik? 32 dibagi 4 8 ya, atau 32 dibagi 8 4. 24 dibagi 8 3. Sehingga kita ingat triple Pythagoras 3 4 5. Berarti ini adalah perkalian 8 ya. 8 kali 4 32 ya. Jadi saya perbesar.
Jadi adik-adik harus ingat 32 dibagi 8 4, 24 dibagi 8 3. Sehingga ini adalah triple Pitagoras 3, 4, 5. Ini berarti sama aja kali 8 ya adik-adik ya. 4 kali 8 32, 3 kali 8 24, 5 kali 8 40. Sehingga perpindahannya adalah 40 meter. Jadi jawabannya adalah yang B.